الله أكبر
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla shay'in rahmatan wa ilman wa tadbira. نحمده بجميع محامده حمدا كثيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده اخرها ليوم كان شره مستطيرا واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله على لاحق والانوار وغردت الاطيار واورثت الاشجار وعينات الثمار وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروا على ما هداكم للإسلام وأفضلكم بالفضائل والإنعام وجعلكم من الأمة المأمورة بصلة الأرحام. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin jamaah sholat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang fitri ini, di detik-detik yang penuh kemenangan dan kebahagiaan ini, mari kita tundukkan wajah dan hati kita, buang segala kesombongan kita, usir segala macam kebanggaan pada diri sendiri, lempar jauh perasaan sebagai manusia yang hebat, lalu menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari lafalkan terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kita limpahan nikmat yang sungguh-sungguh tidak bisa kita hitung besaran dan jumlahnya. Selanjutnya, mari di momentum yang fitri ini kita perbanyak pula sholawat dan salam bagi baginda beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk menebalkan rasa cinta kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai salah satu cara bagi kita untuk menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama berpuasa kita melawan dorongan lapar, haus dan nafsu duniawi. Tentu kita bisa mencari kesempatan dan tempat untuk menuruti dahaga dan lapar kita. Akan tetapi kita memilih untuk melawan itu dan menyelesaikan puasa kita. Ini adalah bukti bahwa kita telah mengikuti fitrah yang hanif dan memenangkan pertarungan melawan syaitan dan hawa nafsu. Ini adalah kemenangan pertama bagi kita. Pada saat menjalani puasa, kita telah otomatis terlatih menghadapi tantangan dan hambatan seperti lapar, haus, dan dahaga. Dengan memilih menyelesaikan puasa, tidak hanya sehari, melainkan sebulan penuh. Kita telah dididik menjadi pribadi muslim yang tahan akan uji terhadap perintangan dan godaan kehidupan. Disinilah kita sekali lagi dididik menjadi pribadi yang kuat dan handal di dalam menghadapi cobaan dan godaan. Selama menjalani puasa,
Sesungguhnya kita juga sedang menjalin kerahasiaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah ibadah yang sangat personal, yang sangat bersifat privasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, puasa kita adalah proses pembelajaran keikhlasan bagi hati kita. Selain itu, hati dan pikiran kita benar-benar diisi oleh suatu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mengawasi kita. Kesadaran merasa diawasi oleh Allah muncul melalui kesadaran bahwa puasa adalah ibadah rahasia. Sampai di sini kita benar-benar diajari bagaimana merasai kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik dan detil dari setiap perilaku kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama puasa kita mengalami sebuah pembelajaran bernama pengendalian diri. Dengan merasa lapar, dengan merasa haus dan pengekangan terhadap hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Pada saat itu juga kita sedang belajar bagaimana merasai nasib sesama kita yang menderita kelaparan dan kehausan di luar bulan suci Ramadan. Kita dididik secara langsung untuk bisa merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip kurang mampu, yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya dalam setiap harinya. Nasib saudara-saudara kita yang sehari-harinya diikat oleh keterbatasan. Disinilah ibadah puasa melatih kita untuk memiliki kepekaan sosial. Disinilah ibadah puasa menumbuhkan kepedulian sosial. Disinilah ibadah puasa menciptakan mata rantai penguatan sosial, di mana yang berkecukupan yang lebih mapan itu memiliki komitmen untuk berbagi kepada mereka yang kurang mampu. Dari sinilah kemudian akan terlahir manusia-manusia yang sempurna, mendarmakan semua yang dimilikinya dari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang berhak, baik mereka yang meminta maupun mereka yang tidak meminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita karena pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang meminta maupun mereka yang tidak meminta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemiskinan hari ini mungkin tidak hanya dimaknai keterbatasan materi, namun lebih luas mencakup keterbatasan informasi, keterbatasan akses, keterbatasan kesempatan berkarya, keterbatasan kerja, dan keterbatasan lainnya yang berakibat pada kemiskinan dan keterpinggiran. Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa kita adalah proses penanaman tanggung jawab juga. Kita dilatih menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas pilihan kita, atas keimanan kita, dan atas komitmen kita untuk menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketentuan dan akibatnya. Setiap kita diberi tanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan dari apa yang kita terima, dari apa yang kita emban, dari apa yang kita ikut. Sampai di sinilah ibadah puasa merupakan proses pelatihan jiwa kepemimpinan bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Kenapa? Karena setiap kita adalah pemimpin, sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abdullah bin Umar yaqul, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khatim ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibu an qala rajul ra'in fi mali abi wa mas'ulun an ra'iyatihi
wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Yang artinya bahwa Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas makmumnya. Seorang suami adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta uangnya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawab tersebut. Aku menduga Ibnu Umar menyebutkan, dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pada akhir hadis ini ditegaskan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan kenyataannya memang seperti itu. Setiap kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri dan pasti sebagian kita adalah pemimpin bagi keluarganya. Sebagian lagi adalah pemimpin bagi masyarakatnya dari cakupan terbawah sampai yang teratas. Semakin besar tingkat jabatannya atau kepemimpinannya, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Hal ini berlaku dalam semua urusan, baik urusan agama, pemerintahan maupun keluarga. Kita yang menjadi tokoh agama akan dimintai pertanggungjawaban tentang ajaran agama yang disampaikannya, karena seorang ulama adalah pemimpin bagi umatnya. Kita yang menjabat sebagai pejabat pemerintah, presiden, gubernur, bupati, bahkan seorang RT, yang itu dalam jabatan publiknya akan diminta pertanggungjawaban tentang kebijakan yang diambil dalam setiap program yang dijalankan. Begitu juga sebagai seorang kepala keluarga, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban kondisi keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, teladan bagi kita Nabiullah Muhammad. Baginda Nabi sukses menjalankan 3 amanah kepemimpinan. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran agama Islam, beliau dikenal sebagai Nabi terbaik dan pilihan dari semua para Nabi dan Rasulnya. Yang kedua, baginda Nabi juga sebagai pemimpin masyarakat. Beliau sukses di dalam membina masyarakat Madinah dan mampu menyatukan semua masyarakatnya yang terdiri dari umat Islam, orang Yahudi dan orang-orang yang di luar beragama Islam. Peradaban yang sudah ditanamkan oleh baginda Nabi tentu hari ini masih bisa kita laksanakan. Dan hari ini pula kita mendapatkan kedamaian, kesejahteraan, bagian dari warisan peradaban besar yang dilaksanakan oleh baginda Nabi. Kepemimpinan Nabi yang ketiga, Nabi adalah seorang qadhi, Nabi adalah seorang hakim yang dikatakan sebagai juru damai dalam setiap sengketa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa kemudian kunci sukses dari baginda Nabi? Kunci sukses Rasulullah di dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin adalah tanggung jawab dan akhlak. Rasulullah SAW bertanggung jawab terhadap amanah yang diembannya. Tidak ada perbedaan antara perkataan dan perbuatan, dan menjalankan amanah itu dalam bingkai akhlakul karimah. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi, beliau menyampaikan, Bulughul Quran, alat Nabi adalah alat Al-Quran. Hari ini kita tentu di antara kita semua, sebagaimana yang Khatib sampaikan, kita adalah para pemimpin. Saatnya, di saat kita sudah keluar dari Ramadan, kesadaran sebagaimana yang Khatib sampaikan di depan tadi, mari kita jadikan diri kita pemimpin yang tidak jauh dari ajaran
yang diajarkan oleh baginda Nabi. Siapapun di antara kita, ketika kita bisa menjadi pemimpin yang tidak jauh dari ajaran baginda Nabi, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang dicintai oleh keluarganya, yang dicintai oleh keluarganya, yang dicintai oleh umat manusia, siapapun mereka, dengan latar belakang apapun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang patut kita contoh di saat kita dalam suasana yang fitrah, dalam suasana ketundukan kita, dalam suasana yang tidak ada kesombongan dalam diri kita pagi hari ini. Mari kita meneladani Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah menjalankan kepemimpinan dengan lemah lembut. Banyak tentu orang yang akan berbeda dengan kita, banyak tentu orang yang tidak suka dengan kita, banyak pula orang yang akan menghujat, memfitnah dengan segala caranya. Tapi dengan pendekatan lemah lembut, insya Allah mereka yang berbeda dengan kita, seiring berjalan waktu Allah memberikan kelembutan hati pula. Yang kedua, jadilah di antara kita pemimpin yang tidak kasar, baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Sudah banyak pembelajaran yang kita lihat, yang kita dengar. Ketika seorang pemimpin dia berlaku dengan kata yang kasar, dengan perbuatan-perbuatan yang kasar, maka dia akan ditinggalkan oleh masyarakatnya, oleh umatnya, oleh keluarganya. Yang ketiga, sebagai seorang pemimpin, hadirkanlah menjadi seorang pemimpin yang siap memaafkan kesalahan orang lain. Berbeda dalam konteks politik, berbeda dalam kaitan pilihan, itu adalah keniscayaan dalam bingkai sunnatullah. Tetapi seorang pemimpin, ketika dia sudah menjadi pemimpin, hadirkanlah dalam jiwanya memaafkan segala kesalahan, kekhilafan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Berat memang, tetapi ketika kita mampu melakukan itu, yakinlah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi orang-orang yang kita pimpin. Yang keempat, sebagai seorang pemimpin selalu memohonkan ampun bagi orang lain. Di dalam keheningannya, ketika malam telah tiba, bermunajatlah sebagai seorang pemimpin, bertafakurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintakan segala kesalahan dan kekhilafan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun mereka tidak mendengar, tetapi pinta kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dengan caranya. Insya Allah dengan begitu pula kita akan menjadi pemimpin yang tidak akan menyakiti, bahkan kemudian kita akan menghadirkan diri kita sepenuhnya untuk orang-orang yang kita pimpin. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat, pesan dari orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengedepankan musyawarah. Yang keenam, komitmen melaksanakan amanah yang diterima. Kita tahu jabatan atau apapun yang saat ini kita pikul sesungguhnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jabatan yang kita terima tidak menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan yang beda di antara kita bisa jadi itu menjadi bukti ketika Allah sudah menetapkan dia sebagai pemimpin, maka terimalah dia sebagai pemimpin kita. Dan bagi yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui ketetapan dan iradahnya, laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Jalankan ambang amanah ini dengan sebaik-baiknya pula. Ketika kita bisa melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, karena Allah akan meminta pertanggungjawaban kita, saya yakin, khatib yakin, seyakin-yakinnya, siapapun di antara kita pasti akan menjalankan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada lagi perilaku yang culas, perilaku yang khianat dari amanah yang kita terima. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seorang pemimpin yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi, ada kesadaran bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita sudah melaksanakan apa yang menjadi amanah, kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin
kita akan bisa membahagiakan, menyenangkan dari semua orang yang kita pimpin. Tetapi dengan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti punya cara, Allah pasti punya jalan untuk kemudian menyampaikan dari apa yang kita laksanakan. Berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka di dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan mereka, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Surah Ali Imran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita bersama melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid yang bersejarah. Hari ini kita masih bisa melihat sebuah bangunan peninggalan sejarah yang diwariskan oleh para waliullah kita, termasuk Kanjeng Sultan Fatah. Hari ini kita bertafakur, bersujud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari peninggalan sejarah itu. Ini adalah legasi, ini adalah peninggalan peradaban yang pernah dilakukan oleh Sultan Fatah pada masanya. Hari ini kita masih bisa merasakan kejayaan dan keemasan pada saat itu. Maka ketika kita hari ini menyadari kita adalah para pemimpin generasi penerus dari Kanjeng Sultan Fatah, Idul Fitri menjadi momentum bagi kita untuk meneguhkan kembali. Jadilah generasi penerus, cucu dari para pendiri Kanjeng Sultan Fatah. Lanjutkan perjuangan Kanjeng Sultan Fatah untuk menjadikan Kabupaten Demak sebagai pusat peradaban besar untuk umat Islam di Indonesia, bahkan di belahan dunia. Ini tantangan besar bagi kita. Kita tidak boleh hanya tidur dan bangga dengan lintasan sejarah. Ini menjadi tantangan bagi kita. Karena apa yang kita kerjakan hari ini sesungguhnya akan menjadi cerita sejarah dan peradaban bagi anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Lakukan rajutan persatuan dan ukhuwah Islamiyah, apapun latar belakang sosial kita. Hari ini kita teguhkan kembali spirit untuk bergerak menanamkan peradaban sebagai panggilan jiwa kita untuk peradaban di masa yang akan datang. Insya Allah para pendahulu kita, Kanjeng Sultan Fatah, akan merasa bahagia ketika generasi setelah beliau meneruskan apa yang menjadi cita peradaban yang beliau canangkan, yang kita rasakan hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui momentum Idul Fitri ini pula, Khatib berharap saatnya tahun 2026 dan untuk seterusnya Demak kita kembalikan sebagaimana Demak pada masanya pada saat itu. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita semuanya untuk kemudian mengendapkan ego sektoral kita bersama. Idul Fitri menjadi momentum bagi kita untuk merangkul semua orang yang kebetulan mereka berbeda dengan kita. Yakinlah tidak ada orang yang membenci kita. Kalaupun toh masih ada orang yang membenci kita, menjelekkan kita, memfitnah kita, sesungguhnya itu adalah cara Allah untuk menghadirkan kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang mulia di masa-masa yang akan datang.
Mimpi besar ini mari kita terus dengungkan. Mimpi besar ini harus kita jadikan impian yang tidak pernah lekang oleh perjalanan waktu. Insya Allah dengan semangat ini kita berharap Allah memberikan ridho dan taufik kepada kita yang sehingga kita akan mendapatkan jalan terbaik sebagaimana yang kita impikan. Sekali lagi, momentum ini kita jadikan untuk kita menebar kebaikan. Kita jadikan kebaran bagi kita cerita sejarah yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafaddal wa zani bi jalali wa kamalika ala zaini ibadi ya rabbi sayyidina maulana Muhammad wa ala Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukruh ala taufiq wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه نفسه وصلى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارضهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وانكر مائك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وزال المحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. إن الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh